berpikiran, oh tata boga kok kenapa sih harus belajar gitu? Kenapa sih hanya masak saja kok harus belajar? Kenapa sih di dapur aja harus belajar? Dan kadang ada yang istilahnya minder nih, mohon maaf bagi laki-laki. Biasanya lah mau diboga itu kadang minder sendiri gitu kan. 21 Pots. Halo semua, kembali lagi bersama saya Ripka di 21 Pots. Nah, hari ini kita kedatangan seorang tamu spesial yang dari jurusan Tata Boga. Nah, kita kenalan langsung yuk sama Bu Ninik. Halo Ibu. Halo juga Ripka. Boleh sapa teman-teman? Halo semua. Nah, Ibu salam kenal, saya Ripka. Nah, hari ini boleh dong Bu kenalin sedikit tentang diri Ibu ke teman-teman. Boleh dari tanggal lahir, Ibu lahir kapan, bulan apa, terus asal dari mana, apakah asal dari Brebes atau bukan gitu. Oke, nama saya Ninik Setiorini. Kalau asal saya dari Indramayu, tapi kebetulan bukan lahiran dari Indramayu juga, jadi saya lahiran dari Jogja. Iya, akte Jogja, sekolah di Indramayu dari SD, SMP, SMA di Indramayu semua. Alhamdulillah dapat di SD, SMP, SMA Negeri 1 kebetulan, dan kebetulan di sini juga SMK Negeri 1 juga. Kemudian setelah lulus SMA saya sedikit merantau lah istilahnya, kalau anak muda kan pengennya lebih banyak lagi. Kita eksplor jalan-jalan lah seperti itu, dan kebetulan waktu kuliah di Jogja. Di Universitas Negeri Yogyakarta, di Tata Boganya di sana. Alhamdulillah setelah lulus tahun 2009, kemudian ada pendaftaran untuk guru, alhamdulillah bisa masuk seperti itu. Nah Bu, untuk jurusan Tata Boga sendiri, ini kira-kira Tata Boga itu apa sih Bu? Kita ngapain aja di sana gitu? Kan barangkali teman-teman juga yang belum tahu tentang jurusan ini bisa ngerti lebih banyak gitu. Oke. Untuk Tata Boga itu sendiri, kalau dulu kan Tata Boga, kemudian Jasa Boga dan lain sebagainya, sekarang namanya itu kuliner. Ya. Di kuliner sendiri atau di Tata Boga sendiri itu di sini kita mempelajari banyak banget macam-macam cara ya, macam-macam makanan, macam-macam minuman. Dari mulai kita prepare atau persiapan, kemudian kita mengolah makanan, kemudian kita sampai menyajikan, kemudian kita juga bisa sampai menjual. Itu di sana dipelajari semua gitu. Iya, dan di sana juga jangan hanya berpikiran, oh Tata Boga kok kenapa sih harus belajar gitu. Kenapa sih hanya masak saja kok harus belajar. Kenapa sih di dapur aja harus belajar. Dan kadang ada yang istilahnya minder nih, mohon maaf bagi laki-laki. Biasanya lah mau diboga itu kadang minder sendiri gitu kan. Padahal mungkin betul. Padahal kalau dia punya bakat, punya kemampuan, justru mereka lah para laki-laki atau perempuan yang nggak kalah ini ya, itu juga peluangnya banyak. Sekarang bisa Mbak Saparipka bisa lihat di hotel-hotel berbintang, kebanyakan adalah laki-laki. Iya. Kemudian di restoran-restoran juga kan banyak dari laki-laki juga. Ya, dan yang perempuan juga nggak boleh minder. Kenapa sih nyambil terasi misalnya harus belajar gitu kan? Kemudian bikin suatu makanan yang di rumah biasa dibuat, kenapa harus sekolah buang-buang uang, itu dihilangkan itu semua. Karena apa? Di sini kita belajar bareng-bareng, kemudian memunculkan ide-ide kreatif di sini dan bisa eksplor keluar, bisa lebih bermanfaat lagi, bisa lebih besar lagi. Contohnya tadi misalnya satu buah onde-onde ya. Nah, kalau itu di sini di yang biasa mungkin 1.000 ya, 2.000. Nah, kalau kita jalan-jalan misalnya ke Aston dapat makanan itu satu buah onde-onde naik kelas dan tidak hanya 1.000 jadi 10.000 misalnya. Itu bisa sampai 17.000 kemarin, itu tahun kemarin. Kalau tahun sekarang mungkin bisa
naik lagi. Gitu. Karena di tempat yang berbeda, dengan plating yang berbeda, mungkin dengan ide-ide kreatif yang berbeda, isian yang berbeda, itu akan meningkatkan kualitas dan rasa harga dari makanan itu. Mungkin kalau yang biasa onde-ondenya isinya kacang hijau, ini isinya coklat, green tea. Betul. Apalagi nanti disajikan misalnya menggunakan es krim misalnya, itu kan beda lagi. Jadi lain. Nah, untuk ininya nih Bu, gimana? Fasilitasnya sendiri, ruang prakteknya itu kira-kira apa aja Bu? Dibagi apa aja, jadi berapa? Oke, untuk di kuliner SMK Negeri 1 Kersana untuk tahun ini kita ada 3 lab. Yang pertama itu lab PPM, itu lab pengolahan makanan, baik itu makanan Indonesia, makanan kontinental, itu kita di situ. Kemudian lab yang kedua adalah lab pastry, pastry bakery, itu kita buat apa ya, jajanan, Kayak roti, kue gitu. iya betul, kayak kue, roti. Nah itu di sana juga disediakan alat-alat besar juga, misalnya proofing yang seperti lemari besar gitu kan. Kemudian oven, kita juga udah oven yang besar. Kemudian satu lagi itu di tata hidang. Jadi tata hidang itu ketika kita pelayanan. Nah, diajari juga kita cara melayani tamu yang baik seperti apa. Kemudian cara penyajian yang baik seperti apa, itu ada semua. Ada table manner-nya. Untuk table manner kita biasanya kerjasama dengan di luar. Jadi sekalian anak-anak juga jalan-jalan seperti itu. Jadi dapat pengetahuan lain gitu. Tidak hanya di sekolah. Saya kalau misal lewat situ ya Bu, yang pastry tadi, pastry, langsung kecium bau kue, aromanya. Aduh, lagi ngapain nih? Iya, apalagi kalau ini kue kering atau lagi cake sudah mulai matang, itu Mbak, itu udah mulai tercium baunya. Justru yang di dalam, itu nggak kerasa baunya, tapi yang di luar, kecium banget. Iya. Apalagi kalau puasa, wah godaannya luar biasa. Aduh, udah praktek lagi puasa lagi. Pengennya cepet sore. Ibu, tadi kan Ibu bilang di yang PPM itu, masakan apa, Indonesia sama kontinental. Nah, kalau kontinental itu apa Bu? Kalau kontinental itu kita masakan ke mancanegara juga, jadi tidak mengolah masakan Indonesia saja, tapi kita misalnya dari Italia, kemudian dari kita ngambil dari dari negara-negara yang lain juga. Di situ kita ajari di situ. Contohnya misal bikin steak misalnya, bikin sup, bikin salad. Kalau saladnya kita kan rujak misalnya, itu kan ada salad dari sayuran, kolesterol atau apa itu ada gitu. Itu mungkin sama kayak tadi rujak. Biasa dibungkus ya. Betul. Mungkin kalau di tata boga lain lagi, di plating. Betul, pakainya piring. Udah dihiasnya cantik banget. Harganya naik. Iya, betul. Menaikkan harga. Nah, kan anak-anak Bogo itu kan pada praktek ya Bu? Soal praktek. Nah itu kira-kira dari segi penilaiannya itu yang dinilai apa aja Bu? Selain kayak rasa atau apa kayak gitu? Untuk praktek sendiri itu biasanya dari kinerja anak juga. Jadi anak itu males nggak sih? Anak itu rajin nggak sih? Kemudian kreativitas anak nih dalam mengolah. Satu bahan makanan ketika diolah 2 orang, minim ya Mbak, 2 orang itu beda. Beda ya kreativitasnya. Kemudian nanti dari rasa. Tadi dari rasa, terus penampilan ketika platingnya seperti apa, itu juga ada penilaian tersendiri di situ. Itu Bu, kayak kamu itu kelompok Bu berarti? Ya, ada yang kelompok, ada yang individu. Itu yang kalau misal di kelompok berarti seru Bu, masalahnya selain kerja bareng, saya juga kalau misal kelompokan, kan kadang ada anak yang mungkin rajin, itu mengerjakan sesuatu hal itu serius. Ada juga yang main-main. Nah, ketika nilai itu dibedakan antara yang rajin dengan yang enggak, itu suatu kebanggaan tersendiri Bu. Betul. Kayak lebih dihargai. Memang harusnya seperti itu ya Mbak, karena kan kelompok memang ada nilai dominan. Misalnya kelompok itu menyajikan kue itu atau cake itu bagus nih, berhasil. Misalnya nilainya 88 misalnya. Tapi kan ada nilai tersendiri dari anak itu. Yang buat siapa? Apakah anak itu hanya
melihat saja. Iya, kadang kayak gitu. Misalnya mengerjakan hal-hal yang kecil nih, oh butuh buah, potong buah. Tapi dia nggak berani explore di cake-nya, misalnya di olesannya, kemudian di hiasan-hiasannya. Itu kan beda lagi itu nilainya. Anak yang rajin dengan anak yang biasa-biasa saja itu kan berbeda. Iya, gitu. masing-masing anak punya karakter juga. Betul, karakter yang berbeda. Kadang kayak mungkin ada nih satu anak yang di dalam satu kelompok, dia sebetulnya punya rasa antusias buat membantu. Iya. Cuman takut. Kadang ada yang kayak gitu. Jadi kayak, yaudahlah saya diem aja, nungguin disuruh. Temennya. Gitu. Kalau disuruh baru saya ini ikutan. Kadang ada yang kayak gitu. Iya. Kira-kira malu. Kira-kira itu kan anak-anak juga pada praktek ya Bu? Iya. Kayak bahan-bahannya juga kan harus beli. Nah itu anak-anak kayak pakai uang kas atau gimana Bu itu? Oke, Caranya. untuk bahan-bahan praktek yang mereka gunakan, alhamdulillah kita ada bantuan itu dari bendahara sekolah. Itu kalau bisa dari BOS atau dari BOP, biasanya kan kadang ada ininya sendiri ya pembagiannya. Misalnya tahun kemarin di mana, tahun sekarang itu di BOS itu kita dapat bantuan untuk dana praktek itu. Jadi mereka tinggal menggunakan bahan-bahan yang disediakan. Tapi sebelumnya anak-anak itu buat anggaran, Mbak. Buat anggaran butuhnya apa aja nih? Iya, ditulis dulu. Nah, nanti ada bagian kelompok bahan. Nah, bagian kelompok bahan itu mereka yang belanja. Jadi semuanya dari anak untuk anak oleh anak. Nah, nanti kembali lagi ke anak, hasilnya juga untuk anak lagi gitu. Jadi nanti semisal hasil yang mereka buat itu udah dinilai, itu nanti kira-kira buat anak lagi gitu. Iya, jadi nanti ada penilaian nih setelah dinilai kan di ini. Jadi anak harus menyicipi minimal, tapi anak juga biasanya bawa pulang itu hasil prakteknya, biasanya buat ibunya atau buat keluarga yang lain. Pasti seneng ya itu. Iya. Ibunya dikasih mungkin di rumah. Iya, pernah waktu itu satu cake ya, nggak tahu itu satu utuh, itu dibawa pulang, kasihkan ibunya, dan ada yang buat apa istilahnya foto, saking senangnya ibunya difoto dikirim ke saya itu ya, ini Bu dari ibu katanya seneng banget dapat apa istilahnya hasil praktek dari anaknya seperti itu. Nah kita break dulu Bu bentar, minum dulu. Monggo. Ibu juga dong? Enggak, makasih. Biar nggak kering. Iya. Nah Bu, lanjut ya Bu ya. Itu kira-kira tadi kan mengenai boga juga masih. Jadi kalau di saya kan mapel produktifnya ada TPAV, terus ada DMI. Kalau di Ibu Tata Boga ini mapel produktifnya apa aja Bu? Untuk di Boga, ya, untuk di Tata Boga atau kuliner, untuk kelas 10 itu ada kompetensi dasar keahlian. Itu mempelajari macam-macam yang dasar, Mbak. Misalnya teknik memasak, bahan-bahan memasak, kemudian antara bumbu dan rempah. Jadi kita harus membedakan apa itu bumbu, apa itu rempah. Contohnya nih jahe, lengkuas, itu kan mirip. Iya nggak? Bu, iya. Ya, Rika tahu kan? Jahe, lengkuas, kunyit. Ya. Tapi mungkin kalau kunyit biasanya lebih kecil-kecil gitu. Kalau kunyit ada ininya dari segi